wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Rizkolo Jalani. Di sini saya akan memberikan kultum yang bertema apabila salatnya baik maka kepribadiannya juga akan baik. Pada kesempatan kali ini marilah kita merenung pentingnya memperbaiki kualitas salat kita agar salat yang kita lakukan tidak hanya menjadi kewajiban rutin yang formalitas, namun juga menjadi ibadah yang membentuk kepribadian dan perilaku sehari-hari. Seringkali kita lihat atau mendengar seseorang yang rajin sholat namun masih sulit untuk menjaga lisan dan perilakunya. Hal ini mungkin terjadi karena sholatnya belum benar-benar dilakukan dengan khusyuk dan belum menanamkan dampak yang seharusnya dalam kehidupan. Makna sholat sebagai tiang agama. Sholat merupakan ibadah yang sangat istimewa dalam Islam. Sebagai rukun Islam kedua, sholat adalah kewajiban yang paling utama setelah syahadat dan menjadi pembeda umat antara seorang muslim dengan orang yang tidak beriman. Rasulullah bersabda, "Binal ma'ri wa banisya sikri wal kufri tarkus sholat," yang artinya pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kefukuran adalah meninggalkan sholat. Hadis Bukhari Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sholat adalah tiang agama yang meneguhkan keimanan. Tanpa sholat, agama seseorang akan runtuh layaknya bangunan tanpa tiang penyangga. Oleh karena itu, Rasulullah sangat menekankan agar kita semua menjaga sholat dengan benar. Sholat yang baik membentuk perilaku yang baik, sebagaimana dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Utsulu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fasyi'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah lainnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa sholat adalah penghalang dari perbuatan keji dan mungkar. Jika seseorang benar-benar menjalankan sholat dengan ikhlas dan penuh kekhusyuan, maka sholat tersebut akan membentengi dirinya dari berbagai perbuatan yang buruk. Seseorang yang menjaga sholatnya dengan baik akan merasa malu untuk melakukan perbuatan yang keji, karena hatinya selalu terhubung oleh Allah. Salat yang baik dimulai dari niat yang benar dan hati yang ikhlas. Langkah pertama agar salat bisa membentuk perilaku dengan memperbaiki niat kita. Niat adalah hal pertama yang menentukan kualitas ibadah kita. Jika niat kita benar, maka salat kita pun akan khusyuk dan penuh penghayatan. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat," yang artinya segala amal itu tergantung niatnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Ketika kita sholat, niatkanlah bahwa kita melakukannya hanya karena Allah, bukan untuk pamer, bukan karena ingin dipuji, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Hanya dengan niat yang ikhlas dan tulus, sholat akan memberikan kekuatan spiritual yang besar dalam hati kita, sehingga mempengaruhi perilaku di luar sholat. Memahami bacaan dalam sholat agar menambah khusyuk. Selanjutnya, pentingnya bagi kita untuk memahami setiap bacaan dalam sholat. Tanpa memahami maknanya, sholat kita bisa terasa hampa dan sekadar gerakan fisik saja. Namun, jika kita memahami arti setiap bacaannya, kita akan lebih khusyuk dan merasakan makna mendalam dari setiap kalimat yang kita ucapkan. Contohnya, ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, kita memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Dengan menghayati bacaan ini, kita diingatkan untuk selalu meminta pertolongan Allah agar tidak terjerumus dalam kesalahan dan dosa. Hal ini tentunya dapat memperbaiki perilaku kita sehari-hari. Kisah inspiratif tentang pengaruh sholat dalam kehidupan. Ada sebuah kisah inspiratif dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Suatu ketika seorang pria mendekati Abu Darda dan berkata bahwa dia memiliki penyakit yang sulit dihilangkan, yaitu suka berbicara kotor dan marah. Maka
Maka Abu Darda berkata kepadanya, jika engkau ingin menyembuhkan penyakit ini, perbaikilah sholatmu dan lakukanlah sholat dengan penuh kekhusyuan. Pria tersebut akhirnya mencoba dan meningkatkan kualitas sholatnya. Dia sholat dengan lebih khusyuk dan memperbaiki niatnya, hingga setelah beberapa waktu dia merasakan semakin sabar dan tidak lagi memiliki kebiasaan buruknya, yaitu berkata yang keji. Ingin menunjukkan bahwa sholat yang baik mampu mengubah karakter seseorang. Sholat sebagai sarana muhasabah diri. Sholat adalah kesempatan kita untuk melakukan muhasabah diri, untuk introspeksi dalam sholat. Kita berdiri di hadapan Allah, memohon ampun atas kesalahan dan memohon kekuatan untuk memperbaiki diri. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna awala ma yuhassabu bihil abdul yaumal qiyamati mina amlihi as-sholat fa'a salahat faqad aflaha wa anja wa in fashadat faqad qaba'a wa hasira. Yang artinya sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik maka ia akan beruntung dan selamat, dan jika sholatnya rusak maka ia akan celaka dan merugi. Hadis ini mengingatkan bahwa sholat adalah dasar dari segala amalan kita. Jika sholat kita baik, Allah akan memperbaiki urusan kita yang lain. Namun jika sholat tidak baik, hal ini bisa menjadikan sebab kesulitan dalam kehidupan kita. Tips agar sholat membentuk perilaku kita. Untuk menutup kultum ini, saya ingin menyampaikan beberapa tips agar sholat benar-benar memberikan pengaruh positif dalam kehidupan kita. Yang ke satu, tetapkan jadwal sholat yang teratur. Jangan menunda-nunda waktu sholat. Yang kedua, perbaiki gerakan dan bacaan sholat. Gerakan yang dilakukan tumaninah, tenang, akan membantu menghadirkan kekhusyuan. Ketiga, berdoa di akhir sholat. Doa adalah permohonan kepada kita kepada Allah. Berdoalah agar Allah menjadikan sholat kita sebagai penolong dan penguat iman, serta menjauhkan kita dari perbuatan buruk. Ketiga, bersihkan hati dan jaga lisan di luar sholat kita. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas sholat kita agar menjadi muslim yang lebih baik, sehingga sholat kita bukan hanya rutinitas harian saja, tapi menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan benteng dari perbuatan yang buruk. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita agar kita termasuk orang-orang khusyuk dalam sholat yang mendapat keberuntungan di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.